Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Bagaimana UTS kemarin? Ya, saya harapkan dapat hasil yang memuaskan ya. Kita tunggu aja hasilnya. Nanti kalian bisa lihat feedback yang diberikan oleh korektor seperti apa dan kalian bisa komplainkan hasilnya. Oke, ya seperti pemberitahuan yang sudah ada sebelumnya, maka kuliah PBU kita bukan hanya PBU ya, tapi mata kuliah yang lain akan diadakan secara online sampai akhir semester. Semoga kalian tidak bosan mengikuti kuliah online ini ya, di rumah aja, jangan sampai bosan di sini. Oke, hari ini teman-teman kita akan masih membahas tentang aggregation dan juga composition, tapi di sini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait editing dan juga delete data. Kalau sebelumnya kalian belajar tentang bagaimana konsepnya, relasinya, aggregation dan composition seperti apa, kemudian proses penambahan data, ya penambahan data di sini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang editing dan juga delete data yang ada di kelas yang punya hubungan aggregation atau composition. Oke, ini ada sedikit revisi ya untuk relasinya. Untuk kelas diagramnya sebenarnya sama, cuma mungkin penamaan data membernya dan metodenya yang sedikit berbeda. Tetap sama, magazine dan publisher mempunyai hubungan aggregation ya, kemudian magazine dan artikel mempunyai hubungan composition di sini. Untuk edit data, proses edit data ini seringkali dilakukan dengan menginputkan ya ID dari suatu data, kemudian program itu akan mencari data tersebut, kemudian baru diedit di sini. Oleh karena itu, desain program yang baik, ID itu tidak bisa diedit. Ya, contohnya misalkan dari sini kalian sudah punya KTP semua ya, KTP kalian ya, karena kalau sistemnya dulu kita bisa mempunyai banyak KTP dan bisa mempunyai banyak nomor KTP. Nah, kalau zaman sekarang ya KTP-nya sudah elektronik dan terpusat, maka kita hanya akan mempunyai satu nomor KTP walaupun kita berpindah-pindah kota di sini. Contohnya saya orang asli Semarang, saat pindah ke Surabaya jadi orang Surabaya, tinggal di Surabaya, maka nomor KTP saya tetap, cuma alamat saya yang berubah dan data-data yang lain juga berubah menyesuaikan dengan tempat tinggal saya. Kemudian jika user ingin mengganti ID, maka yang dilakukan adalah mendelete data yang lama baru membuat data yang baru dengan ID yang baru. Contohnya ya, amit-amit ya, jangan sampai terjadi, semoga kalian betah di jurusan teknik informatika. Misalkan pun kalian sudah nggak kuat di jurusan teknik informatika, kalian mau pindah ke jurusan atau fakultas lain, apa yang dilakukan Ubaya? Yang dilakukan Ubaya adalah akan mendelete data kalian yang lama di jurusan teknik informatika dan akan membuat data yang baru dengan ID yang baru atau NRP yang baru. Untuk proses delete itu sama seperti edit data ya, harus menginputkan ID-nya dulu, kemudian program akan cari ID-nya baru di delete. Cuma ada perbedaan nanti dari segi coding, bagaimana mendelete data yang punya hubungan composition atau aggregation. Nah, itu akan dijelaskan kemudian ya. Kemarin sebelumnya kalian sudah mengerjakan tentang publishing system ya, silahkan itu kalian buat kopiannya, buat duplikatnya, kemudian kalian bisa rename solution, project, dan juga namespace-nya menjadi publishing system, app, edit, delete di sini. Atau kalau mau yang menambahkan dari yang lama saja sebenarnya boleh juga sih ya, daripada harus membuat kopiannya di sini ya. Oke, hari ini teman-teman kita akan fokus ke dalam satu kelas dulu, yaitu kelas publisher. Untuk kelas magazine dan juga artikel akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, oke, saya langsung masuk aja ke bagian form gitu ya. Modifikasi sedikit bagian form kalian dengan menambahkan menu di sini, menu edit atau delete data, kemudian tambahkan menu item lagi, yaitu publisher, magazine, dan juga artikel ya. Kemudian teman-teman buatlah
satu buah form ya. Ini kalian bisa copy paste dari form yang lama ya, seperti ini ya, ada ID. Nantinya sebelum kita melakukan edit atau delete data, kita harus memilih ID dari publisher mana yang mau kita edit ataupun mau kita delete. Ini untuk form publisher edit delete gitu ya, form publisher edit delete. Silahkan kalian bisa membuat dulu. Oh ya teman-teman, mungkin ini nanti penjelasan saya agak sedikit cepat ya teman-teman ya, tetapi mungkin kalau misalkan kalian bagi yang tertinggal, tenang, karena ini kan adalah video ya, jadi nanti kalau kalian merasa tertinggal, silahkan videonya bisa kalian pause dulu, kemudian kalian buat, kalian ketik coding kalian, kemudian kalau sudah selesai baru di play ulang. Nah itu enaknya gitu ya, kalau kita kuliah langsung kan kalau saya ngomongnya terlalu cepat, kalian tidak bisa mengejar. Nah saya harus ngulangi dari awal, tapi di sini kalau video ya tinggal kalian pause saja gitu ya, atau kalian rewind lagi di sini. Oke, selain itu tambahkan button delete ya untuk action delete-nya. Kemudian di sini kalian bisa menambahkan tab order teman-teman. Klik view, kemudian di sini akan kalian menambahkan tab order. Ini fungsinya apa? Jadi nanti untuk kalau kalian mau melakukan tapping gitu ya, kalau kalian mau melakukan tapping di sini. Nah, ini contohnya, misalkan awalnya dia di sini, kalau kita melakukan tab maka dia akan pindah ke sini dan seterusnya sampai exit. Ya, ini memudahkan kita saat mengisi data, saat program dijalankan kita mengisi datanya. Nah, nanti akan lebih mudah di sini. Oke, kalau sudah, ini mungkin biar tidak mengganggu ya, saya hide lagi untuk tab ordernya. Oke, di sini kita masuk ke dalam bagian loadnya, bagian form loadnya ya. Bagian form loadnya ini kita ingin apa sih ya? Kita ingin melakukan semua proses untuk mengkonekkan form baru ini, form yang kita buat ini dengan menu item yang ada di form menu ya. Yang pertama yang kalian lakukan adalah di bagian form menu ini, jangan lupa kalian double klik di bagian publisher ini ya. Ya, ini utama ya, jangan kalian lupakan, tambahkan perintah ini. Fungsinya untuk agar form publisher edit delete itu nanti bisa muncul saat kita klik pada bagian form menu kita. Kemudian setelah itu kita menambahkan link gitu ya, menambahkan link dari mana? Dari form menu ke form publisher edit delete. Oke, kita masuk ke form publisher edit delete teman-teman. Kita klik bagian formnya sehingga nanti akan masuk ke dalam bagian form load di sini ya. Seperti biasa ya, secara public kita tambahkan di sini form menu. Ya, kemudian di bagian form loadnya ya, tugas kita apa? Tugas kita adalah mengisi combo boxnya ya, mengisi combo boxnya dengan ID. Tadi kan di sini ya terlihat ID, bahwa berarti di sini harus terisi oleh ID dari publisher. Ya, jangan lupa untuk menambahkan ini agar kenapa? Agar list kita, list publisher yang ada di dalam form menu itu dapat dipanggil di sini. Kemudian kita gunakan data binding teman-teman, combo box ID data source sama dengan form menu list of publisher ya. Kemudian combo box ID display member mau ditampilkan di dalam combo box kita adalah ID.
Ya, di sini I-nya besar yang menandakan adalah propertiesnya yang akan diambil. Kemudian tambahkan pemanis combo box id dot drop down style sama dengan combo box style dot drop down list. Oke, setelah itu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah apabila user memilih di sini ya, apabila user memilih ID tertentu dari publisher, maka data-data publisher yaitu publisher name dan juga address ini harus terisi dengan data sesuai dengan ID yang kita pilih. Ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Ya, kita membuat event handler untuk combo box ID ini. Tinggal kalian double klik, teman-teman. Kalian double klik, terus di sini kita berikan suatu pengecekan apakah combo box ID dot selected index itu tidak sama dengan min 1. Karena kenapa? Indeks itu kan selalu dimulai dari 0. Gitu ya, indeks itu selalu dimulai dari 0, jadi kita pastikan bahwa indeks yang dipilih itu bukan min 1. Kok nggak kurang dari sama dengan min 1 saja, Pak? Karena kenapa? Kalau kita menjalankan form kita pertama kali, biasanya di baris awal tuh kosongan gitu ya, sehingga ya cukup min 1 di sini. Kemudian panggil kelas publishernya. Ya, di sini kita buat objek. Nah, kita berikan nama selected publisher gitu ya. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menampung objek ya, menampung objek dari publisher yang kita pilih. Dot selected ya. Fungsinya ini adalah untuk menampung objek yang kita pilih dari combo box objek dari publisher. Kemudian langkah selanjutnya baru isikan ke dalam text box kita ya, sesuai dengan data publisher yang kita pilih di combo box tadi. Select text box name.text sama dengan selected publisher name, dan juga text box address text sama dengan selected publisher address. Oke. Ini kita tambahkan else-nya ya. Kalau tambahkan else-nya, nah ini kebalikannya, ini tinggal kita copy paste saja teman-teman gitu ya. Kalau kita memilih min 1 di sini, maka ini dibiarkan kosongan saja. Ya, dibiarkan kosongan untuk text box kita. Ups. Oke, setelah ini selesai untuk combo box event handler, maka kita membuat event handler untuk button save-nya di sini. Kalau kita nanti setelah user itu mengedit datanya, kemudian klik tombol save, maka dia akan menyimpan datanya. Gitu ya, data yang baru ini. Tetapi ingat, ID tidak bisa diubah, teman-teman. Ini konsepnya mirip seperti ini ya, yang ada di dalam combo box, teman-teman. Yang ada di combo box event handler tadi yang sudah kita buat, tetapi ada sedikit berbeda. Jadi supaya kita cepat gitu ya dalam proses kerja, nah ini kita bisa copy saja bagian if-nya, karena kita tidak butuh bagian else-nya, hanya butuh bagian if-nya. Kita copy ya, kemudian pindahkan di button save. Ini sudah sesuai
ya teman-teman. Yang membedakan karena ini proses save gitu ya, jadi ini kita tinggal balik teman-teman ya, ini kita tinggal balik, cut, pindahkan di sini, sama dengan hapus sama dengan yang bagian ini pun juga sama karena ini proses edit ya, logikanya tinggal dibalik. Kalau tadi itu proses menampilkan sehingga textboxnya yang akan diisi gitu ya sesuai dengan objek dari publisher yang kita pilih. Sekarang adalah kita ingin menyimpan gitu ya, menyimpan yang sudah kita edit sebelumnya ya, misalkan nama publishernya diedit atau alamannya diedit, itu kita simpan di objek yang kita pilih sebelumnya, jadi logikanya tinggal dibalik. Kemudian untuk menyempurnakan, nah tampilkan di dalam listbox info. Oh ya, sebelumnya teman-teman, di sebelum UTS kemarin saya harapkan kalian sudah ngedit ya, sudah ngedit program publishing system kalian, sehingga di sini kita menggunakan metode display data. Saya menggunakan listbox info.items.add_range, kemudian selected publisher display data, kemudian menggunakan split. Splitnya berdasarkan apa? Berdasarkan \n atau enter. Terus kita ini tambahkan hanya untuk pemanis ya teman-teman ya, menambahkan enter di sini dan tambahkan message box ya, untuk memberikan ya semacam pesan pemberitahuan bahwa data sudah tersimpan gitu ya, data baru sudah tersimpan. Oke teman-teman, setelah edit data ya teman-teman ya, kita masuk ke bagian delete. Bagaimana kalau kita ingin mendelete publisher yang kita select? Karena data publisher itu digunakan di magazine, ingat karena hubungan magazine dan juga publisher adalah aggregation. Oleh karena itu, jika kita ingin menghapus publisher itu secara langsung, itu akan menyebabkan objek dari magazine, objek dari suatu magazine itu akan kehilangan link atau kehilangan referensi dari publisher. Oleh karena itu, kita tidak mengizinkan publisher untuk di-delete jika publisher itu masih digunakan di suatu magazine tertentu, sehingga dibutuhkan suatu pengecekan. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dibuat terlebih dahulu suatu pengecekan apakah ada atau tidak. Kemudian jika ada publisher yang digunakan, maka ia tidak bisa dihapus. Oke, kita masuk ke bagian coding ya teman-teman ya. Kita akan membuat event handler di button delete ini. Silahkan kalian double klik ya. Prinsipnya sama seperti tadi, kita melakukan pengecekan dulu apakah combo box id.selectedIndex itu tidak sama dengan -1. Kemudian tampung ya, kita harus menampung objek dari publisher yang akan kita hapus, yang kita pilih dari combo box ke dalam suatu variabel objek. combo.selectedItem.
Ya, setelah itu seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita harus lakukan pengecekan dulu di sini. Teman-teman, saya menggunakan looping karena kenapa kita akan melakukan pengecekan di list of magazine. Ingat pertemuan kita sebelum UTS bahwa di magazine itu mempunyai data member berupa objek publisher, kemudian objek-objek dari magazine itu disimpan di list of magazine yang ada di dalam form menu, sehingga kita harus ngecek kita menggunakan looping. Kita ngecek di list of magazine ya, apakah publisher yang kita pilih untuk kita hapus itu terdapat di dalam list of magazine ya, gunakan looping di sini. Jika iya, maka berikan suatu message box gitu ya, berikan suatu message pesan bahwa publisher ini tidak dapat dihapus. Kemudian tambahkan return. Nah, ini fungsinya return seperti apa? Kemarin kalau kalian sebelumnya pernah mempelajari apa itu break, nah tapi di sini kok ada return ya, nanti akan saya jelaskan ya fungsinya dari return itu seperti apa. Ini di luar for each ya, di luar for each ini yang menandakan bahwa oh ternyata tidak publisher yang mau kita hapus, publisher yang kita pilih dari combo box yang akan kita hapus itu tidak terdapat atau tidak digunakan di magazine manapun. Ya, di sini memakai dialog result. Nah, ya fungsinya untuk ini ya, fungsinya untuk beda seperti message box biasa. Kalau message box biasa hanya ada tombol OK setelah message-nya keluar, tapi kalau dialog result nanti bentuknya adalah yes no gitu ya. Apakah yakin menghapus publisher ini? Berikan judulnya, ini adalah judul dari message box-nya ya teman-teman ya. Kemudian ini jenisnya adalah message box buttons yes no. Bisa yes no atau yes no cancel, terserah kalian mau pilih yang mana. Di sini agar sesuai dengan contoh yang ada di slide, saya pakai yes no ya, pakai yes no teman-teman. Kemudian di sini tambahkan pengecekan if ya, jika user itu memilih yes ya, atau mengklik tombol yes yang artinya menyetujui menyetujui konfirmasi bahwa publisher yang kita pilih itu akan dihapus, maka yang dilakukan adalah kita hapus list of magazine .remove. Kita tidak menggunakan remove add lagi karena remove add itu adalah index. Di sini langsung kita hapus objeknya gitu ya. Selected publisher. Sorry, bukan list of magazine tapi list of publisher ya. Kemudian tambahkan message box sederhana, data
data sudah terhapus. Kemudian kita tinggal mengkosongkan dari text box-nya. Ya. Oke, kalau di contoh yang ada di slide itu ada else-nya ya, bahwa oh ternyata proses penghapusannya itu akan tercancel di sini. Oke, teman-teman, nah ini bisa kita coba ya, kita bisa testing di sini. Setelah kita buat semua, maka ini kita testing. Ya, misalkan saya add data dulu, publisher misalkan P001, namanya Erlangga, alamatnya Jalan Diponegoro, misalkan save, tambahkan satu lagi P002, publishernya adalah misalkan Togamas gitu ya, di Nah, kemudian kita tambahkan satu buah magazine ya, teman-teman ya, satu buah magazine, misalkan M001, magazine-nya adalah Aneka Satwa, penerbitnya adalah Togamas, save. Nah, kemudian ini misalkan kita mau edit ya, teman-teman ya. Ini kita pilih edit or delete data, publisher. Ya, misalkan kita ubah di sini P002 ya. Ya, ini kita bisa lihat bahwa datanya sudah, kalau kita ganti-ganti ini datanya terganti ya, teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya saya gunakan zoom lagi di sini. Nah, ya seperti ini ya. Kalau kita ganti ya, datanya sudah ganti. Misalkan tadi Erlangga, kita tambahkan Erlangga Jaya, alamatnya ada di Jalan Semarang misalkan ya, save, data baru sudah tersimpan. Oke, kalau misalkan kita ganti lagi P002, oke, bener ya, sudah oke. Kita cek lagi di bagian display, nah, display publisher misalkan, nah display publisher. Kemudian kita coba delete ya, teman-teman ya. Yang tadi, ingat bahwa tadi itu saya memasukkan ya, data magazine yang nama magazinenya adalah Aneka Satwa, itu publishernya adalah Togamas. Ya, karena publisher Togamas ini digunakan pada magazine Aneka Satwa, harusnya ini tidak bisa dihapus. Kita coba delete ya, hapus. Nah, ada keterangannya publisher ini tidak dapat dihapus. Kemudian berarti Erlangga ya, yang tidak digunakan di magazine manapun. Oke, coba kita delete. Apakah yakin menghapus publisher ini? Jika kita yes, datanya akan terhapus. Ya, seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ini sebelumnya saya sudah melakukan perubahan sedikit, teman-teman, kepada list yang saya gunakan.
Ya, kalau kita lihat, kalau kalian mungkin belum mencoba ya, mungkin belum mencoba sebelumnya, nanti kalian akan menemukan masalah seperti ini, gitu ya. Kalian akan memperoleh masalah jika kalian menghapus suatu publisher ya di combo box kalian. Contohnya ini ya. Contohnya misalkan di sini menghapus P003 gitu ya, tetapi di sini P003 masih muncul gitu ya. Publisher ini, ID publisher ini masih muncul di sini. Padahal sudah terhapus, padahal sudah kita lakukan penghapusan sebelumnya, tetapi kenapa masih muncul di sini? Alasannya karena list, ya list itu tidak mengirimkan event apapun ke combo box, sehingga yang harus kalian lakukan, ubahlah tipe list menjadi binding list. Ya, kalian masuk ke form menu kalian, kemudian yang tadinya kalian dalam bentuk list biasa, maka di sini kalian ubah menjadi binding list. Sama seperti yang sudah saya lakukan. Ini misalkan di form menu ya. Di form menu. Nah, ini yang saya lakukan. Makanya kenapa waktu saya demokan tadi ya, P001 yaitu publisher Erlangga Jaya, itu saat dia sudah dihapus, bisa kita lihat bahwa di combo boxnya ID-nya pun juga akan terhapus. Tetapi kalau kalian masih menggunakan list yang biasa seperti ini gitu ya, nah itu tidak akan otomatis terhapus di combo boxnya ya, sehingga silahkan kalian ganti ya tipe dari listnya di form menu kalian menjadi binding list. Oke, teman-teman, ya itu target kita untuk hari ini ya. Jadi silahkan kalian mencoba sampai berhasil ya, untuk kelas publisher, untuk kelas magazine dan juga artikel. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya ya. Kemudian kalau kalian buka di slide yang paling akhir, kalau kalian cek di slide yang bagian exercise ya, nah, di exercise ini kalian nyicil dulu ya teman-teman ya. Walaupun memang pertemuan hari ini kalian tidak diminta untuk upload di ULS ataupun mengumpulkan di ULS, tapi setidaknya kalian mencicil dulu ya. Karena kenapa? Exercise ini nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya teman-teman. Jadi target kalian hari ini ya, selain menyelesaikan yang publishing system tadi, terutama di kelas publisher, kalian juga silahkan mulai mencicil untuk project student consultation, terutama di kelas studi program ya. Silahkan untuk di kelas studi program, sama seperti tadi di publisher, kalian menambahkan satu buah form, di mana form itu nanti digunakan untuk edit dan juga delete. Tapi untuk student consultation, untuk target kita hari ini adalah terkait studi program ya. Untuk yang kelas student dan juga consultation, nah itu nanti kalian bisa kerjakan di pertemuan selanjutnya. Itu teman-teman, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang di week 8B. Oke, tetap jaga kesehatan teman-teman semua. Terima kasih.